datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Unimed bisa, Unimed jaya, Unimed unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website Edurank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 dan yang saya hormati Ibu Dr. Anda Awi Hidayati MSI selaku dosen pembimbing Seminar Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Evi Nur Faiza, Sarjana Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang merupakan bagian dari mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Di sini saya akan mempresentasikan 4 pokok pembahasan dalam Seminar Pendidikan Profesi Guru. Yang pertama yaitu identifikasi diri, yang kedua refleksi pengalaman belajar, dan yang ketiga desain inovasi pembelajaran, dan yang terakhir rencana tindak lanjut. Sebagai mahasiswa PPG Prajabatan yang juga menjadi calon guru, penting untuk memiliki visi yang kuat untuk memotivasi diri agar terus belajar, berinovasi, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Pada bagian identifikasi diri kali ini, saya akan memaparkan 3 pembahasan, yaitu yang pertama, visi sebagai guru, yang kedua, visi pribadi untuk pendidikan, dan yang ketiga, langkah untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan visi saya sebagai guru terlebih dahulu. Visi saya sebagai guru yaitu, saya ingin menjadi seorang guru yang profesional, yaitu tulus dalam membimbing dan memotivasi peserta didik, punya cara mengajar yang kreatif dan fleksibel, serta mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Ketika saya menjadi guru, saya ingin menjadi guru yang profesional. Jadi ketika mengajar peserta didik, saya ingin mengeluarkan inovatif dan kreativitas saya ketika saya mengajar. Jadi ketika saya mengajar, saya ingin peserta didik itu nyaman dan juga merasa aman ketika saya memberikan pembelajaran terhadap mereka. Jadi mereka tidak ada rasa takut ketika saya memberikan pembelajaran. Itu visi saya sebagai guru. Lalu yang kedua, visi pribadi untuk pendidikan, yaitu saya ingin menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, penuh ide dan kreativitas, serta mendorong setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka sebaik mungkin. Visi pribadi saya untuk pendidikan yaitu, ketika saya menjadi pendidik, saya ingin menciptakan suasana di kelas itu, suasana belajar yang aman, nyaman, dan juga penuh kekreativitasan. Saya ingin mendorong peserta didik itu tidak hanya berjuang di akademik, tapi saya ingin mereka berjuang terhadap potensi diri yang dimiliki oleh mereka. Lalu yang terakhir, langkah untuk mencapai visi. Di sini ada 4 langkah dalam saya ingin mencapai visi tersebut. Yang pertama yaitu mengutamakan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi ketika saya ingin memberikan pembelajaran kepada siswa, saya harus mengetahui kebutuhan mereka. Kebutuhan peserta didik ini bisa didapatkan dari AKPD atau asesmen kebutuhan peserta didik sebelum saya memberikan pembelajaran terhadap peserta didik. Lalu yang kedua, merancang strategi pengajaran yang menarik dan relevan. Ketika saya sudah melakukan AKPD, saya sudah mendapatkan kebutuhan peserta didik, lalu selanjutnya saya akan merancang strategi pengajaran yang menarik dan relevan sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan interpersonal. Lalu yang selanjutnya, ketika saya sudah merancang strategi pengajaran, saya ingin mengembangkan keterampilan interpersonal saya, sehingga ketika saya memberikan pembelajaran kepada anak, anak juga merasa aman dan nyaman ketika berada dalam kelas. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan diri melalui pelatihan, kursus, dan penelitian. Untuk mengembangkan keterampilan interpersonal tersebut, saya juga akan meningkatkan diri melalui pelatihan, kursus, dan penelitian. Pelatihan ini bisa didapatkan ketika saya
mengikuti workshop antar sesama guru BK, dan juga mengikuti MGBK ketika saya mengajar. Saya juga bisa mendapatkan kursus dan juga penelitian. Lalu selanjutnya, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Selama saya mengikuti PPG kurang lebih sekitar 8 bulan, saya mendapatkan banyak mata kuliah yang dapat menunjang keprofesionalan saya menjadi guru, seperti prinsip pengajaran dan asesmen 1, 2, lalu pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran diferensiasi, lalu pendidikan sosiokultural, filosofi pendidikan, pembelajaran sosial emosional, dan yang lainnya. Mata kuliah tersebut dapat menunjang keprofesionalan saya menjadi guru. Sehingga ketika saya mengikuti PPG ini, saya semakin sadar bahwa pendidikan di Indonesia perlu mengalami perubahan. Salah satunya adalah dengan memberi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan berbagai keterampilan, tidak hanya yang bersifat akademik, tetapi juga yang berkaitan dengan bakat, minat, dan potensi diri mereka. Jadi ketika saya menjadi guru, ketika mengikuti PPG ini, lalu saya PPL, saya menyadari bahwa peserta didik tidak hanya mengembangkan bakat di akademik, tidak hanya mengembangkan di akademik, tapi kita juga harus memberi ruang kepada peserta didik agar mereka dapat mengembangkan keterampilan, bakat, minat, dan potensi diri. Jadi tidak hanya di seputar akademik saja, karena ketika kita terjun di sekolah, kita menyadari bahwa peserta didik itu mempunyai potensi diri yang mereka tidak sadari. Jadi kita sebagai guru BK harus membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Lalu ketika saya mengikuti PPG, saya juga menyadari bahwa untuk menjadi seorang guru yang profesional, saya perlu memiliki kepribadian yang baik, bersikap dan berbicara dengan sopan, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan wawasan yang luas. Ketika saya memiliki kepribadian yang baik, bersikap, dan berbicara dengan sopan, maka murid juga akan menghargai kita. Jadi ketika kita bisa menghargai peserta didik juga akan menghargai kita. Tetapi ketika kita memberikan pembelajaran dengan emosional yang tidak stabil, peserta didik juga tidak akan bisa menghargai kita sebagai guru. Lalu kita sebagai guru juga harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan juga wawasan yang luas. Jadi ketika kita merasa ilmu kurang, maka kita harus menggali ilmu dengan seluas-luasnya. Bisa melalui jurnal, artikel, atau bertanya kepada dosen, atau bertanya kepada rekan sejawat. Yang penting, ketika kita menjadi guru, kita jangan sampai merasa sudah puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Tapi kita harus merasa bahwa ilmu yang kita dapatkan itu kurang. Seperti yang saya bahas pada sebelumnya, ketika saya mengikuti PBG, saya mendapatkan beberapa mata kuliah. Mata kuliah itu menurut saya dapat menunjang keprofesionalan saya sebagai guru, dan juga semua mata kuliah tersebut bermakna dan memiliki maknanya masing-masing. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, saya akan memilih salah satu mata kuliah yang menurut saya paling bermakna. Di sini saya akan memilih mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 3 demonstrasi kontekstual. Pada topik 3 demonstrasi kontekstual ini, saya dan juga teman-teman melakukan role play kepada peserta didik. Jadi di sini saya meminta peserta didik untuk melakukan perannya masing-masing. Peran ini didapatkan dari kartu yang telah saya bagikan kepada peserta didik. Jadi, peserta didik akan melakukan perannya masing-masing sesuai dengan kartu yang didapatkan. Kartu yang didapatkan ini dilakukan secara berkelompok. Jadi, setiap kelompok akan melakukan perannya masing-masing. Nah, kemudian setiap kelompok ini
akan mempraktekkan perannya masing-masing dan juga maju di depan kelas. Ketika satu kelompok maju melakukan role play, maka kelompok yang lainnya akan memberikan review dan juga masukan untuk kelompok tersebut. Jadi di sini setiap peserta didik atau setiap kelompok akan mempunyai kesempatan untuk melakukan role play di depan kelas. Alasan saya memilih artefak yang bermakna ini, topik 3, demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional dikarenakan pada topik 3 ini membahas tentang experiential learning. Yang mana experiential learning yaitu proses yang membantu peserta didik membangun pengetahuan dari apa yang mereka alami sendiri. Jadi di sini menurut saya pada experiential learning ini peserta didik mendapatkan pembelajaran langsung dengan cara proses yang mereka alami sendiri. Jadi di sini saya memberikan peserta didik role play karena saya merasa bahwa peserta didik akan mendapatkan pembelajaran langsung ketika mereka mengalami sendiri. Jadi ketika mereka bermain peran, ketika mereka melakukan role play, saya merasa peserta didik itu akan mendapatkan pembelajarannya secara langsung. Jadi tidak hanya melalui metode ceramah. Dalam hal ini, guru berperan penting sebagai agen yang tidak hanya kreatif, tapi juga mampu mendorong peserta didik untuk berpikir dan bertindak kreatif. Pendidikan ini sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan. Jadi di sini, ketika saya memberikan pembelajaran, saya hanya memberikan kartu, yang mana setiap kartu itu mempunyai perannya masing-masing. Nah, di sini tugas peserta didik, setiap kelompok itu mempraktekkan peran yang mereka dapatkan tanpa adanya skenario, tanpa adanya settingan. Jadi mereka ketika mendapatkan kartu situasi sosial itu, mereka secara berkelompok langsung mempraktekkan bagaimana peran yang mereka dapatkan. Lalu proses pembelajaran ini melibatkan siklus dasar yaitu mengalami, refleksi diri, berpikir, dan melakukan. Jadi ketika mereka melakukan role play, mereka akan mengalami sendiri karena mereka langsung bermain peran dan juga mereka dapat refleksi diri. Mereka akan merasa apa yang saya lakukan ini benar atau tidak ya. Dan mereka sebelum melakukan peran itu juga dapat berpikir. Mereka dapat berpikir kira-kira peran yang saya lakukan ini sesuai atau tidak. Dan mereka juga dapat melakukan langsung dalam role play tersebut. Lalu selanjutnya, desain inovasi pembelajaran. Pendekatan experiential learning dalam bimbingan dan konseling. Saya memilih experiential learning dalam bimbingan dan konseling dikarenakan tujuan pembelajaran yaitu membantu peserta didik mengenali dan memahami emosi serta reaksi diri melalui pengalaman langsung. Jadi, peserta didik ketika mereka melakukan role play, mereka akan mengenali dan juga memahami emosi serta reaksi diri mereka secara langsung. Dikarenakan mereka melakukan perannya masing-masing sesuai dengan kartu situasi sosial tersebut. Lalu, mengembangkan keterampilan sosial dan empati antar individu. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan refleksi diri sebagai bagian dari proses konseling. Jadi ketika mereka melakukan perannya masing-masing, mereka juga mendapatkan tujuan dari experiential learning tersebut. Pada desain inovasi pembelajaran ini, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama, pengalaman konkret. Peserta didik mengikuti simulasi atau role play bertema kehidupan sosial, misalnya konflik antar teman, tekanan dari orang tua, dilema etika di sekolah. Jadi, tema-tema yang saya tuliskan di desain inovasi pembelajaran ini tidak jauh dari tema kehidupan sosial, yang mana tema itu bisa jadi konflik antar teman, tekanan dari orang tua, dan juga dilema
etika di sekolah. Lalu yang kedua yaitu refleksi. Setelah simulasi, setelah peserta didik melakukan role play di depan kelas, peserta didik menuliskan perasaan dan pemikiran mereka. Jadi peserta didik yang tidak maju menuliskan perasaan dan juga pemikiran mereka sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh kelompok yang sedang maju. Lalu mereka yang tidak maju tadi melakukan diskusi kelompok kecil untuk saling berbagi pandangan dan pengalaman pribadi yang serupa. Jadi tidak hanya mereview, tapi peserta didik juga saling berbagi pandangan dan juga saling berbagi pengalaman ketika mereka pernah mengalami permasalahan yang serupa. Lalu yang selanjutnya yaitu konseptualisasi. Peserta didik diberi materi tentang manajemen emosi, empati, dan teknik pemecahan masalah dalam konteks konseling. Mereka diajak mengaitkan pengalaman simulasi dengan teori. Jadi di sini saya tidak hanya meminta peserta didik untuk mempraktekkan role play, tapi juga saya memberikan materi tentang emosi, empati, dan teknik pemecahan masalah yang mereka lakukan ketika di depan kelas. Jadi ketika mereka melakukan role play, saya juga akan langsung mengaitkan simulasi yang mereka lakukan dengan teori yang ada. Lalu yang selanjutnya yaitu eksperimen aktif, yaitu peserta membuat rencana tindakan pribadi untuk menghadapi situasi emosional serupa di dunia nyata, lalu mempresentasikan di depan kelas. Jadi peserta didik yang memberikan review tadi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya ketika mereka menghadapi permasalahan yang serupa di dunia nyata. Lalu, media dan alat yang diperlukan dalam desain inovasi pembelajaran yaitu kartu situasi sosial untuk simulasi, kartu refleksi dan lembar observasi, lalu video pendek tentang manajemen emosi, dan yang terakhir yaitu flipchart atau whiteboard untuk diskusi kelas. Pada desain inovasi pembelajaran ini, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, saya menggunakan media kartu situasi sosial. Yang mana kartu situasi sosial ini dapat menjadi salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran sosial emosional dengan tema experiential learning, karena mampu menciptakan pengalaman belajar yang kontekstual, mendalam, dan bermakna bagi peserta didik. Media ini mendukung proses pembelajaran sosial emosional. Jadi kartu situasi sosial ini dapat menunjang experiential learning dalam pembelajaran sosial emosional. Jadi peserta didik melakukan perannya masing-masing sesuai dengan situasi sosial yang didapatkan di dalam kartu tersebut. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa kartu situasi sosial ini bertemakan tentang konflik antar teman, tekanan dari orang tua, dilema etika di sekolah. Jadi kartu situasi sosial ini tidak jauh-jauh dari permasalahan yang ada di kehidupan kita, yang ada di kehidupan nyata. Jadi di sini saya mempunyai 8 kartu situasi sosial yang mana terdapat 40 peserta didik di dalam kelas. Setiap satu kelompok akan mendapatkan satu kartu. Jadi di sini ada 8 kartu, saya membagi satu kelompok itu 5 orang. Jadi satu kelompok 5 orang, sehingga terdapat 8 kelompok. Dan setiap kelompok akan mendapatkan kartu situasi sosial. Lalu, praktek yang saya lakukan dalam pembagian kelompok ini, saya menghitung dari angka 1 sampai angka 8. Jadi, yang angka 1 berkumpul dengan angka 1, angka 2 berkumpul dengan angka 2, angka 3 berkumpul dengan angka 3. Ketika mereka sudah berkumpul ke kelompoknya masing-masing, maka setiap kelompok, perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk memilih satu kartu situasi sosial. Kartu situasi sosial ini dipilih dengan cara peserta didik, perwakilan peserta didik, perwakilan kelompok, maju ke depan kelas dengan melakukan home pimpa.
Jadi yang menang, yang keluar terlebih dahulu, dapat memilih kartu situasi sosial terlebih dahulu. Tetapi mereka tidak tahu apa yang didapatkan. Jadi kartu situasi sosial ini tertutup sehingga peserta didik tidak tahu apa yang mereka akan perankan. Ketika setiap kelompok sudah mendapatkan kartunya masing-masing, mereka saya berikan kesempatan selama 10 menit untuk melakukan pelatihan atau berlatih kira-kira peran seperti apa yang akan mereka lakukan. Setelah 10 menit berlalu, lalu kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk mempraktekkan apa yang mereka dapatkan. Kartu situasi sosial ini tidak dapat dilakukan selama 1 hari saja, dikarenakan terdapat 8 kelompok dan dengan waktu yang terbatas sehingga saya memerlukan 2 hari untuk melaksanakan kartu situasi sosial ini. Dikarenakan tidak hanya melakukan peran, tapi juga saling mereview, saling merefleksi, dan juga saya memberikan materi ketika mereka selesai melakukan perannya masing-masing. Jadi di sini setiap peserta didik, setiap kelompok sudah melakukan simulasi, maka masing-masing kelompok lain akan memberikan review, akan memberikan saran, akan memberikan tukar pandangan, tukar pendapat, atau tukar pengalaman seperti yang mungkin ada salah satu peserta didik sudah pernah mengalaminya. Dan ketika peserta didik itu sudah memberikan reviewnya masing-masing, setiap kelompok sudah memberikan reviewnya masing-masing, maka dari itu saya langsung memberikan materi yang sesuai dengan peran yang mereka dapatkan. Meskipun materi yang saya sampaikan hanya sekilas, tidak secara menyeluruh. Karena jika saya memberikan secara panjang lebar, maka waktu yang akan dibutuhkan juga akan semakin banyak. Kelebihan dari kartu situasi sosial ini yaitu kelebihan kartu situasi sosial untuk experiential learning dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu kartu situasi sosial sangat efektif dalam experiential learning karena menghadirkan konteks nyata atau simulasi kehidupan sehari-hari yang dekat dengan pengalaman siswa. Jadi, kartu situasi sosial ini tidak jauh dari kehidupan sosialnya peserta didik. Jadi, dapat ditemui sehari-hari dalam kehidupan nyata peserta didik. Melalui kartu ini, siswa dapat mengalami experiencing situasi tertentu, kemudian merefleksikan respon yang tepat, berpikir kritis terhadap pilihan tindakan, dan akhirnya bertindak atau acting dengan sikap sosial emosional yang sesuai. Kelebihannya meliputi yaitu yang pertama, meningkatkan empati dan kesadaran sosial melalui identifikasi perasaan dan sudut pandang orang lain. Lalu yang kedua yaitu mendorong diskusi dan refleksi antar siswa terhadap nilai-nilai dan respon emosional. Yang ketiga, melatih pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam situasi sosial yang kompleks. Lalu yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama karena biasanya dilakukan dalam kelompok. Lalu yang kelima, fleksibel dan mudah digunakan dalam berbagai topik dan tingkat usia. Jadi, saya memilih kartu sosial ini karena memiliki kelebihan. Setelah saya mengikuti pendidikan profesi guru ini, saya mempunyai rencana tindak lanjut yang dapat menunjang karir saya sebagai guru. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama yaitu membangun suasana belajar yang membuat peserta didik merasa aman dan nyaman. Jadi, setelah saya mengikuti kegiatan PPG dari mata kuliah dan juga mengikuti PPL, saya ingin
membangun suasana belajar yang membuat peserta didik merasa aman dan juga nyaman. Lalu yang kedua yaitu menerapkan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Lalu yang ketiga, memperluas pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, seminar, membaca artikel maupun jurnal. Jadi saya akan melakukan rencana tindak lanjut ini yang dapat menunjang karir saya sebagai guru. Jadi ketika saya sudah tidak mengikuti pendidikan profesi guru, saya ingin melakukan rencana ini sesuai dengan apa yang telah saya dapatkan. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran secara kreatif dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Saya juga akan terus mengembangkan diri melalui pelatihan dan refleksi, serta menjaga etika profesi dan membangun hubungan yang positif dengan siswa, rekan sejawat, dan orang tua demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermakna. Jadi tidak hanya membangun hubungan dengan siswa, tapi saya juga ingin membangun hubungan yang baik dengan rekan sejawat agar dapat saling membantu ketika kita memiliki permasalahan yang sama. Dan juga saya ingin mempunyai komunikasi yang baik dengan orang tua agar ketika nanti saya menjadi guru dan mungkin mempunyai permasalahan dengan peserta didik, orang tua akan nyaman dalam memberikan data tentang peserta didik. Dan juga saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga bermakna. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila banyak salah saat saya mempresentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.